كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Qala syarahimahullahu ta'ala fadlus sujud, keutamaan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq? Qala ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharrun muhajjalun ama kunta ta'rifuhu minha? Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dari umatku seorang pun kecuali aku mengenalinya pada hari kiamat. Para sahabat berkata, bagaimana engkau mengenali mereka wahai Rasulullah pada kebanyakan makhluk atau di tengah-tengah makhluk yang banyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana pendapatmu seandainya ara'aita, apa pendapatmu seandainya kamu memasuki kandang, sirotan, kandang yang ada padanya kuda yang hitam legam, qailun kuda, duhmun buhmun hitam legam, wafiha dan padanya di tengah-tengah kuda yang hitam legam tersebut farasun agharru muhajjalun, ada kuda yang kakinya berwarna putih dan wajahnya berwarna putih. Agharru itu kaki kuda yang warna putih, muhajjalun wajah kuda yang berwarna putih. Ama kunta ta'rifu minha, apakah kamu mengenalinya darinya? Apakah kamu bisa mengenali ataupun mengetahui bahasanya itu kuda yang beda daripada yang lainnya itu? Qala bala, kata Rasulullah, kata para perawi iya. Qala berkata Rasulullah SAW, fa inna ummati, maka sesungguhnya umatku yauma idzin, pada hari tersebut, pada hari kiamat, ghurran minas sujud, ya. Wajahnya bercahaya putih karena sujud, muhajjaluna minal wudu, dan anggota wudunya bercahaya karena wudu. Baik. Jadi pada hari ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW akan mengetahui, Rasulullah SAW mengenali umatnya, walaupun umatnya tersebut hidupnya tidak sejaman atau bukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan diketahui, akan mengenalinya. Sampai para sahabat menanyakan, bagaimana wahai Rasulullah, engkau bisa mengenali umat engkau di tengah-tengah makhluk yang banyak? Pada hari kiamat nanti semua makhluk, semua manusia, dari awal manusia Adam alaihissalam sampai yang terakhir dikumpulkan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW membuat permisalan, ya. Apa pendapatmu jika kamu memasuki kandang suatu tempat yang ada padanya kuda yang hitam legam, dan ada pada kuda-kuda tersebut kuda yang wajahnya berwarna putih, kakinya berwarna putih. Apakah kamu bisa mengetahuinya, bisa mengenalinya? Sahabat itu mengatakan iya, ya. Karena dia beda sendiri ataupun ada tandanya. Baik, kata Rasulullah SAW, maka
Nah, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat tersebut, ya, wajahnya bercahaya, ya, dan karena pengaruh wudu, karena pengaruh sujud, ya, wajahnya bercahaya karena pengaruh sujud, nah, dan anggota-anggota wudunya, tuh kaki dan tangannya juga bercahaya, nah, karena pengaruh wudu, karena pengaruh wudu. Nah, disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sini catatan kaki nomor 2 itu al-muhajjalun, ya, al-muhajjalu walladzi yartafiu al-bayad fi qawaimihi ila mawdhil qaid. Al-muhajjal yaitu alladzi yartafiul bayad, yang warna putih, yang muncul pada kaki-kaki, warna putih yang muncul pada kaki ataupun yang ada pada kaki-kaki, al-qaid, ila maudhil qaid, sampai tempat mengikat tali, mengikat tali, itu tali kendali pada kuda. Baik. Wa yujawizu al-arsal, dan sampai melampaui, ya, pergelangan atau pergelangan kaki kuda tersebut, wala yujawiz arukbatain, dan tidak melampaui lutut, tidak melampaui kedua lutut. Jadi warna putih tersebut, ya, dari lutut ke bawah. Baik. Sedangkan al-ghurrah itu bayadul wajhi, itu warna putih pada wajah. Warna putih pada wajah. Yuridu bayadu wujuhihim binuril wudu. Yang dimaksudkan adalah warna putih wajah-wajah mereka, itu wajah mereka bercahaya ataupun berwarna putih karena cahaya ataupun karena pengaruh wudu. Ya, jadi ini sebagai kiasan ataupun permisalan, bahwasanya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang biasa sujud, yang biasa berwudu, nanti anggota sujudnya itu wajahnya, dan kaki dan tangannya yang biasa dibasuh dengan air wudu akan bercahaya, ya, akan bercahaya. Wa yaqul idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar amarallahu al malaikata ayyukhriju min man ya'budullah fa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud fayakhrujuna minan nar faqulu ibni adam ta'kuluhun naru illa athara sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila Allah menginginkan merahmati orang yang Allah inginkan dari penduduk neraka, Allah perintahkan para malaikat supaya mereka mengeluarkan orang yang menyembah Allah. Maka para malaikat mengeluarkan mereka, dan para malaikat mengetahui atau mengenali mereka dengan sebab atau dengan bekas sujud, ya, sari sujud, dengan bekas atau dengan pengaruh sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka memakan pengaruh sujud tersebut atau bekas sujud itu. Maka mereka keluar dari neraka, maka setiap ibnu Adam akan dibakar oleh neraka,
kecuali bekas sujud. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila ingin merahmati hambanya yang Allah kehendaki dari penduduk neraka yang sudah dibakar di dalam neraka, Allah perintahkan malaikat supaya mengeluarkan orang yang menyembah Allah. Para malaikat mengenali hamba-hamba Allah yang menyembah Allah tersebut adalah dengan sebab pengaruh sujud, pengaruh sujud atau bekas sujud. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk membakar ataupun untuk memakan pengaruh bekas sujud tersebut. Ya. Nah, dan dikatakan di sini bahwasanya semua manusia akan dibakar oleh neraka kecuali pengaruh atau bekas sujud tersebut. Nah, baik. As-sujudu 'alal ardi wal hasir. Bab yang berikutnya sujud di atas bumi dan tikar. Ketika kita sholat, jadi boleh kita sujud tanpa alas, dan boleh kita sujud mempergunakan alas, apakah itu tikar, kain, atau yang semisalnya. Qala Syekh rahimahullahu taala wa kana yasjudu alal ardi katsiran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas bumi kebanyakannya atau seseringnya Rasulullah SAW sholat tanpa alas, Wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil har. Fa idza lam yastati ahaduhum ayumakkina jabhatahu minal ardi basata saubahu fasajada alaihi. Dan dulu para sahabat mereka sholat bersama Rasulullah SAW dalam keadaan sangat panas. Berarti kalau tulisannya fi shiddahi itu kurang titik ya. Shiddati. Jadi situ tak marbutoh. Fi shiddatil har, sangat panas. Maka apabila seseorang di antara mereka tidak mampu untuk mengokohkan atau menetapkan keningnya di bumi, maka dia membentangkan pakaiannya, basato saubahu, membentangkan pakaiannya, meletakkan pakaiannya, kemudian sujud di atasnya. Karena panas yang sangat, yang mengenai pada tanah, sehingga mereka pada zaman dulu sholatnya tidak di atas karpet ataupun di atas tikar, di atas tanah secara langsung begitu. Ketika tanah tersebut sangat panas karena dibakar matahari, maka di antara para sahabat meletakkan atau membentangkan pakaiannya, membentangkan kainnya, kainnya, apakah itu mungkin selendangnya ataupun yang semisalnya, diletakkan kemudian sujud di atas selendang ataupun kain tersebut. Ini menunjukkan bolehnya sujud ataupun sholat di atas alas, apakah tikar ataupun kain ataupun yang semisalnya. Wa kana yaqul wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran fa inama adrakat rajulan min ummati sholatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu wa kana man qabli ya'idumuna dzalika innama yu'adzimuna dzalika innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa biya'ihim.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan dijadikan bumi seluruhnya, wajuilat al ardu kulluha, dan dijadikan bumi seluruhnya li untukku wali ummati dan untuk umatku, masjidan wa tahuran, masjid dan suci. Ya, masjid dan suci. Di masjid di sini untuk sholat, ya, untuk sujud, bukan masjid, bangun masjid, tapi untuk sholat, ya, dan suci. Fa inna ma adrakat rajulan min ummati sholatu, maka siapa saja, ya, atau di mana saja mendapati seseorang dari umatku waktu sholat. Nah, di sini as-sholatu fa'il dari adrokat, ya. Nah, maka siapa saja atau di mana saja, nah, seseorang dari umatku mendapati waktu sholat, fa'indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu, maka disitulah masjidnya dan disitulah tempat bersucinya. Nah, jadi situ bisa sholat dan bersuci, yaitu dengan tanah tersebut, yaitu tayamum, ya, atau taib. Wa kana man qabli ya'zimuna dzalika, dan dahulu, ya, orang-orang sebelumku, ya, mereka mengagungkan yang demikian. Innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa bi'ahim, hanya saja mereka melakukan sholat di gereja-gereja mereka dan tempat ibadah mereka. Di kana'isihim, kana'is itu gereja untuk apa? Tempat ibadah untuk orang Nasoro, sedang Biya adalah tempat ibadah untuk orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Nah, di sini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya bumi seluruhnya adalah bisa dipakai untuk sholat, ya, kecuali dua tempat, ya, ataupun tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan, yaitu kuburan dan ya, tempat yang kotor, misalnya tempat sampah, ya. Baik. Selain daripada itu, maka diperbolehkan untuk dijadikan untuk dipakai tempat sholat, ya. Nah, misalkan antum ketika pergi ke pantai, tiba waktu sholat, ya, tidak ada bangunan masjid di situ, antum bisa sholat di situ, ya. Nah, walaupun tanpa alas, misalkan antum pergi ke kebun, ya, atau ke gunung, nah, mendapati waktu sholat, antum sholat di situ, ya. Nah, antum mungkin sedang dalam perjalanan, ya, perjalanan bis misalkan, ataupun ya, yang lainnya, ini kendaraan darat, ya. Kemudian tiba waktu sholat, ya, antum bisa sholat di situ, berhenti, ya, hentikan kendaraannya, kemudian sholat. Ya, baik, karena bumi itu seluruhnya adalah suci, ya, suci. Ini bisa untuk dipakai sholat, ya, kecuali kuburan, ya, kecuali kuburan dan tempat sampah atau tempat yang kotor. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan misalkan seperti sekarang hujan, kan membawa air hujan itu membawa kotoran, ya, misalkan kotoran, ya, anjing, kotoran manusia, kotoran itu. Nah, selama tidak ada wujudnya, ya, yang pertama hujan itu sebagai pensuci, ya, sebagai pensuci. Yang kedua, selama tidak ada wujud najis tersebut, ya, tidak ada wujud najis tersebut, maka tidak dihukumi tempat tersebut ataupun najis, ya. Selama tidak ada wujudnya, ya, tidak ada baunya, maka tempat tersebut tidak dihukumi najis, ya. Nah, lalu bagaimana dengan, ya, misalkan ada bangkai misalnya di dalam tanah tersebut, ya kan tidak nampak di permukaan bumi, ya. Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka tidak ada tempat kecuali di bawahnya ada bangkainya, ya. Dan baik, jadi bumi tersebut, ya, suci, di mana bisa dipakai untuk sholat di manapun, ya. Kecuali memang ada wujud najisnya di situ, ya, atau kuburan, tempat-tempat sampah dan seterusnya, yang memang adalah tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat najis. Baik. Demikian juga apa? Kandang onta, ya, kandang onta. Yang Nabi SAW melarang sholat padanya. Kalau kandang kambing boleh, ya. Nah,
Tapi ala kulli hal, bumi itu semuanya bisa dipakai untuk sholat. Ya. Tahuran misalnya tempat suci, ya, yakni bisa untuk dipakai sholat, juga untuk bersuci, yaitu dengan jalan tayamum. Nah, dengan tayamum. Seandainya dan antum mendapati waktu sholat kemudian tidak ada air atau berhalangan mempergunakan air, maka antum bisa tayamum dengan mempergunakan tanah tersebut. Taib. Qala Syekh rahimahullah taala wa kana rubbama sajada fit tinin wa ma'in. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada tanah dan air. Tanah dan air yaitu tanah yang becek, ya, tanah yang becek. Kemudian sujud di atas, sujud pada air, kemudian misalkan sujud sholat di kolam, ya, melayang-layang misalkan, tidak. Jadi maksudnya sujud pada tanah dan air yaitu tanah yang becek, ya, karena bercampur dengan air. Wa qad waqa'a lahu dzalika fi subhi lailati 21 min Ramadan. Hina amtaratis sama' wa sala saqful masjid wa kana min jaridin nakhli fa sajada sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ma'i wa tini. Qala Abu Sa'id Al-Khudri fa absartu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma wa tin. Dan sungguh terjadi yang demikian, wa qad waqa'a lahu dzalika, dan sungguh terjadi bagi Rasulullah yang demikian ketika sholat subuh dan malam 21 Ramadan. Lailata 21 min Ramadan. Malam 21 Ramadan. Ketika langit hujan. Ketika itu langit hujan. Dan air mengalir dan atap masjid bocor. Wasala saqful masjid. Nah, salah air itu mengalir. Air hujan mengalir di atap masjid. Itu atap masjidnya bocor. Dan ada atap masjid pada waktu itu terbuat dari jaridun nakhl, ya, daun kurma, ya, daun kurma yang dianyam. Ya, nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pelepah kurma, ya, jaridun nakhl, pelepah kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada air dan tanah. Pada air dan tanah, itu tanah yang becek, tanah yang bercampur dengan air. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kedua mataku melihat, fa absartu aynaya. Absartu, aku melihat, aynaya, kedua mataku. Kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas keningnya dan hidungnya ada bekas air dan tanah. Ada. Jadi demikian air, tanah yang becek, tanah yang bercampur air, selama tidak ada di situ wujud najis dan bau najis, ya bisa dipakai untuk sholat, ya bisa dipakai untuk sholat. Nah, qala Syekh rahimahullah taala wa kana yusolli alal khumrati ahyanan wa alal hasiri ahyanan wa shalla alaihi salatu wa shalla alaihi maratan wa qad iswadda min tuli ma lubisa. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah, ya. Khumrah itu sini dijelaskan, ya, pada catatan kakinya, wal khumratu miqdaru ma yadau rajulu alaihi wajhahu fi sujudihi min hasirin aw nasijatin, nasijati khusin wa nahwi minan nabat. Al-humratu yaitu ukuran apa yang bisa seseorang meletakkan
di atasnya wajahnya ketika sujud. Terbuat dari hasir, tikar atau nasijatu haus atau tenunan kurma. Nah, tenunan pelepah kurma atau daun kurma, dan yang semisal itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, wala yakunu khumratun illa fi hadzal miqdar. Dan tidak ada yang dikatakan khumrah kecuali seukuran ini. Nah, jadi khumrah itu kain ya, atau yang semisalnya yang diletakkan ya untuk ketika sujud yang ukurannya sekira-kira bisa meletakkan wajah. Ya, kalau kita mungkin sekarang apa? Sajadah mini ya. Sajadah yang kecil. Ya, nah, yang hanya untuk wajah saja. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah sholat di atas khumrah, ya, kain yang kecil, nah, untuk meletakkan wajahnya ketika sujud. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW sholat di atas tikar, alal hasir. Nah, dan Rasulullah SAW sholat di atas tikar tersebut, dan sungguh tikar itu aswad, telah hitam, ya, telah hitam karena lama dipakai. Mintu 5 lubisa, karena lama dipakai, nah, karena sudah terlalu lama dipakai sampai tikarnya berwarna hitam. Baik, jadi ini sujud di atas bumi atau di atas bumi dan di atas 6 tikar. Ya. Nah, jadi seandainya misalkan antum sujud, seandainya antum sholat, misalnya baik di rumah maupun di masjid, ya, maupun misalkan di alam terbuka, di tempat terbuka, nah, walaupun tanpa alas, ya, ya, nah, selama tempat tersebut tidak ada najisnya, selama tempat tersebut tidak tercium bau najisnya, ataupun bukan tempat terlarang untuk sholat, maka bisa sholat di situ, ya, bisa sholat. Nah, bab yang berikutnya, ar-raf'u minas sujudi, bangkit dari sujud. Qala Syekh rahimahullah taala, "Tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud dalam keadaan bertakbir. Atau seraya bertakbir. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musi'a sholatuhu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang sholatnya keliru. Faqala, seraya mengatakan, la tatimmu sholatu li ahadin minan nas hatta nuqat yasjudu hatta tadma'inna mafasiluhu thumma yaqul Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Tidaklah sempurna sholat seseorang di antara manusia sehingga dia sujud sehingga tenang persendian tulang-tulangnya, mafasilu, kemudian mengatakan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sehingga tegak dalam keadaan duduk, hatta yastawiya qa'idan, sehingga tegak dalam keadaan duduk. Nah, wa kana yarfa'u yadayhi ma hadza takbir ahyanan, dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini kadang-kadang. Nah, kadang-kadang Rasulullah SAW ketika bangkit dari sujud, ya, mengangkat kedua tangannya. Ya, ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar, mengangkat tangannya. Ya. Baik.
Dan pendapat Imam Ahmad, di sini Syekh Al-Albani menukilkan pendapat Imam Ahmad pada catatan kaki, lihat. Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin sahih wa bi raf'i huna wa inda kulli takbiratin qala Ahmad. Ya. Dan pada setiap takbir, jadi mengangkat tangan pada setiap takbir. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya, nah. Jadi ketika misalkan takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika turun mau sujud, ketika bangkit dari sujud, semuanya mengangkat tangan. Ini menurut Imam Ahmad, ya. Baik. Wa nukila anhu al-asram. Wa qad su'ila an raf'il yadain. Fa qala fi kulli khafdin wa raf'in. Qala al-asram ra'aitu Abu Abdillah yarfa'u yadayhi fi sholati fi kulli khafdin wa raf'in. Dan dinukil tentangnya dari Al-Asram, dan sungguh Al-Asram telah ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Maka berkata Al-Asram, pada setiap mau turun dan bangkit, fi kulli khafdin wa raf'in. Nah, kalau Al-Asram, berkata Al-Asram, aku melihat Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, beliau mengangkat kedua tangannya di dalam sholat pada setiap turun dan bangkit. Ketika mau turun, misalkan mau sujud, ya, dan juga ketika bangkit dari sujud, mengangkat kedua tangannya. Ya, dan kalau misalkan antum mendapati orang yang demikian melaksanakan seperti itu, itu memang ada sunnahnya, ya, ada hadisnya, ya. Nah, di setiap mau turun ataupun membangkit, mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan. Demikian juga hal ini dilakukan oleh beberapa sahabat, ya, oleh beberapa sahabat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa bihi qala Ibnu Munzir wa Abu Ali min Syafi'iyah wa huwa qalu an Malik wa Syafi'i kama fi tarhi tathrib wa sahha ar-raf'u huna an Anasin wa Ibni Umar wa Nafi wa Tawus wal Hasan al-Basri wa Ibnu Sirin wa Ayyub as-Sikhtiyani. Dan berpendapat ataupun mengatakan hal ini juga, berpendapat bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika turun dan ketika bangkit di dalam sholat. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Munzir dan Abu Ali dari kalangan Syafi'iyah, dan ini juga dalam pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Tarhu Tathrib, dan telah sahih mengangkat kedua tangan pada posisi ini dari Anas dan Ibnu Umar dan Nafi. Nah, Anas dan Ibnu Umar ini sahabat, ya. Baik. Yaitu Tawus, Al Hasan al Basri, Ibnu Sirin, Ayyub as-Sikhtiyani, dan baik. Jadi ini bukan hanya semata-mata pendapatnya Imam Ahmad semata, ya, ataupun Syekh Al-Albani semata-mata, tapi juga ada dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Baik. Tsumma yafrushu rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha mutma'innan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan atau menghamparkan, yafrushu, ya, membentangkan atau menghamparkan rijlahu al-yusra, kakinya yang kiri. Kaki yang kiri, fayaq'udu 'alaiha, kemudian duduk di atasnya, mutmainan, dalam keadaan tenang. Wa amara bidzalika al-musi'a salatuhu. Dan Nabi SAW memerintahkan yang demikian pada sahabat yang salatnya keliru. Faqala lahu idza sajadta famakin li sujudika fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidika al-yusra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila kamu sujud, maka kokohkanlah sujudmu. Makin li sujudik, kokohkan sujudmu. Fa idza rafa'ta, maka apabila kamu bangkit, faq'ud ala fakhidikal yusra, maka duduklah di atas pahamu yang sebelah kiri. Nah, perhatikan ini duduk di antara dua sujud ya. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kakinya yang kanan. Menegakkan kakinya yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblata. Dan menghadapkan jari jemari kakinya, jari jemari kaki, itu kaki yang kanan, ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Nah, dia duduk di antara dua sujud. Salah satu sifat duduk di antara dua sujud yaitu duduk di atas kaki kaki yang kiri ya, kaki yang kiri dihamparkan, kemudian kaki yang kanan ditegakkan. Nah, jadi kaki yang kiri ya, dilipat. Nah, terus yang kaki yang kanan ditegakkan. Nah ini, jari jemarinya, ya, jari jemari dihadapkan ke arah kiblat. Nah, dia duduk duduk di antara dua sujud, ya, dan duduk di atas kaki kiri, nah, kaki kanan, ya, kaki kanan, maksudnya kaki kanan itu lain, ya, ditegakkan. Jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat, ya. Jadi jangan duduk seperti ini, duduk misalnya begini. Nah ini bukan ika. Kalau ika yang diperbolehkan nanti ada pembahasan seperti ini. Ya, kalau begini, ya, wallahu alam. Ya, atau begini, ya. Nah, tuh, wallahu alam. Nah, tidak tahu. Nah, kalau yang begini nanti dilarang, ya, ika yang begini. Baik. Ya, jadi kalau duduk di antara dua sujud, ya, jangan begini. Nah, ini kakinya disilangkan, ya. Nah, atau dihamparkan tadi, tidak ditegakkan. Nanti ika yang diperbolehkan ditegakkan kakinya. Ya. Nah. Ini duduk iftirosh, ya, ini duduk iftirosh. Saya bisa mesin, ada yang tanyakan? Terkait masalah sujud di atas tikar, apakah termasuk salah satunya orang sakit itu dia saat di atas kasur, kemudian dia sholat di atas kasur, apakah itu diperbolehkan dari kasurnya termasuk itu tikar atau tidak? Kalau masalah di atas kasur, kalau bisa dihindari, Nah, kalau misalnya tidak bisa, fattaqullaha mastata'tum. Karena Rasulullah SAW melihat seorang yang sholat dengan kasur, Rasulullah diambil atau diperintah untuk pindah, gitu, karena lupa. Walhalam ilatnya itu, sebabnya itu apa? Nah. Kalau bisa pada pembahasan yang sudah lalu kan. Kalau sakit tidak mampu apa-apa dalam artian masih sholat di atas kasur, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Nah, wallahu a'lam. Di sini pendapat yang mengatakan fi kulli khafdin wa raf'in itu ketika sujud turun dan naik angkat tangan. Nah,
Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.